Shalom, saudara yang kasih. Sekian puluh tahun yang lalu, saya bergereja di sebuah gereja di kota Balikpapan. Pada suatu hari oleh gembala sidang, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di kebaktian kaum bapak. Gereja kami punya sekolah Alkitab, saudara, dan di kebaktian kaum bapak itu ada banyak siswa sekolah Alkitab yang ikut di dalam kebaktian kaum bapak. Waktu itu saya katakan bahwa semua orang, anak-anak Tuhan, itu seharusnya juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Beberapa hari kemudian ada ibadah doa semalam suntuk di gereja, dan di dalam kebaktian itu tiba-tiba ada seorang siswa sekolah Alkitab yang berdoa di dekat saya. Dia berdoa dengan suara yang keras. Ya Tuhan, ampunilah orang yang sombong ini, yang mengangkat-angkat dirinya menjadi hamba Tuhan. Rupanya khotbah saya itu menimbulkan kegemparan di kalangan siswa sekolah Alkitab. Mereka menganggap yang menjadi hamba Tuhan itu hanya lulusan sekolah Alkitab yang sudah ditahbiskan. Jadi mereka menganggap nih, saya merebut kehormatan mereka sebagai hamba Tuhan. Sehingga mereka marah. Orang awam yang bukan lulusan sekolah Alkitab kok berani-beraninya mengangkat diri menjadi hamba Tuhan. Untung hari Minggunya Pak Gembala menyampaikan di dalam khotbah beliau di ibadah raya, bahwa yang disampaikan Pak Yongki di doa kaum bapak, di kebaktian kaum bapak itu benar. Bahwa orang awam pun yang bukan lulusan sekolah Alkitab, itu juga adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu beliau memberikan contoh dari Maria Ibu Yesus. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus, maka Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saudara, pendapat bahwa hamba Tuhan itu hanya lulusan sekolah Alkitab, hanya orang-orang yang ditahbiskan, itu sangat merugikan gereja Tuhan. Karena membuat yang melayani di gereja itu sangat terbatas, hanya kalangan tertentu saja. Padahal firman Tuhan berkata bahwa setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita lahir baru, maka kita ini menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, hambanya Allah. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya Kristus. Sehingga kita ini bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi mari saudara, saya ingin mengajak, jangan ada di antara kita yang berpangku tangan, karena kita semua sudah menjadi milik Kristus. Sehingga tugas kita lah untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan bagi Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Tuhan, ampuni kami kalau ada di antara kami yang sampai saat ini berpangku tangan. Kami menganggap bahwa melayani Engkau, melalui pekerjaanmu, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa adalah tugas orang lain, bukan tugas kami. Padahal Engkau sudah memberi kami dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah putramu di kayu salib. Sehingga sekarang kami adalah milik-Mu, dan tugas setiap kamilah untuk melakukan kehendak-Mu, supaya amanat agung-Mu boleh tersebar ke seluruh dunia. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh ditolong, banyak jiwa boleh dipulihkan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Berikan kami kekuatan, berikan kami urapan, berikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.